kepala sekolahnya lebih senior, namanya almarhum Pak Narto, ya. Karena bapak saya mondoknya di Gontor dan nama saya Agus Pandal Sukri itu adalah aslinya itu Ahmad Pandal Sukri. Seluruh kitabnya almarhum ayahanda itu ditulis Ahmad Pandal Sukri. Ketika nikah dengan ibu melihat ada nama bagus. Ini kalau saya punya anak, saya kasih nama yang ada di kitab ini. Anak pertama perempuan, kedua perempuan, tiga empat juga perempuan. Akhirnya yang kelima saya baru muncul si pemilik nama. Jadi nama saya sudah ada sebelum saya lahir. Alhamdulillah. Seperti nama Muhammad itu juga ini ya, ada sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak hebat, tolong bikin namanya dulu. Baru nanti pemilihan aslinya ketika lahir baru dikasih nama itu, ya. Dan saya kenapa? Iya kan berarti ya. Saya ingat ini Bapak dan Ibu ketika melihat wajah-wajah yang luar biasa ini, alhamdulillah masih bisa ketawa. Tapi kalau di sekolah ada semua ya. Dengan kurikulum bahagia, alhamdulillah. Tapi kalau dengan model kurikulum merdeka itu benar-benar memerdekakan para siswanya ya. Kalian sesuka-suka ya. Dia namanya merdeka. Iya. Guru jangan perintahin ngasih tugas. Saya merdeka untuk memilih bagaimana saya untuk menjadi orang yang hebat. Ya. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu, pengalaman SD dan SMP itu sangat penting. Ya, 9 tahun pendidikan itu menjadi persyaratan seluruh dunia. Ya, tapi sayangnya kita di Indonesia, ya, ini Bapak dan Ibu, mohon maaf banget. Alhamdulillah. Saya SD, SMP, SMA sampai postdoc di Jepang itu 15 tahun. Ketika saya lulus S1 menikah, kemudian istri itu adik angkatan di SMA, aku bantu tadi ya. Lain pasar. Waktu SMA tidak kenal, ya. Tapi ketika sudah saatnya menikah harus cari-cari yang pokoknya cantik, pinter, solehah, gitu ya. Alhamdulillah dapat bidadari dari surga. Alhamdulillah. Dan akhirnya ikut ke Jepang, kemudian beranak pinak di Jepang, ya, sampai 4 anak. Dan karena anak pertama itu sampai 8 tahun, ya, itu tukang badminton dan masuk SD. SD-nya kelas 1, kelas 2, kelas 3 di Jepang. Pakai bahasa Jepang. Pasti berbahasa Jepang, tapi di rumah aku pakai bahasa Indonesia. Wajahnya bahasa Jepang. Jangan-jangan dulu bahasanya itu juga ya. Kurang Jepang ya. Masya Allah. Saudara tua ya Pak ya. Oke, jadi ketika anak-anak itu, ya, ini saya pernah ingat sekali. Sebelum saya di Jepang lagi tahun 90, itu ada kejadian anak SD kelas 5 perempuan itu membunuh teman seangkatannya. Alhamdulillah ya. Gara-garanya apa ya? Tahun 90-an itu sudah pakai internet ya di Jepang ya. Anak-anak SD, kalau Bapak dan Ibu pakai internet, pakai HP itu karena kemarin COVID ya. Dengan terpaksa belajar pakai Zoom dan sebagainya ya. Tapi di Jepang tahun 90 sudah mulai dan dikasih tugas bikin web, ya. Dan di Jepang itu satu keluarga, anaknya 1 atau 2, sehingga penduduk di Jepang itu rata-rata pertumbuhannya 1,4. Ya, kalau kita di Indonesia alhamdulillah ya. Ustazah berapa anaknya? Belum. Ibu berapa? 1, baru 1 ya, Bapak? 4 alhamdulillah, Bapak? 2, 3, 4. Di Jakarta dan sekitarnya, ya, pertumbuhan penduduk itu ada sekitar 4,1. Jadi satu keluarga itu yang dari tahun 90 sampai sekarang ya. Kemudian di Jogja itu sudah masuk 5. Dan di NTT itu sudah 6.
Apa yang membedakan anak banyak dan anak sedikit di Indonesia atau di manapun? Ada yang tahu? Yang bisa menjawab boleh pulang duluan. Banyak ya. Jadi ternyata hasil penelitian jumlah anak itu tergantung dengan elektrifikasi. Semakin mencorong rumah penduduk di waktu malam. Paham ya? Bahaya gimana? Bahaya. Jadi kalau gelap tidak ada listrik itu nggak ada lihat TV, nggak ada lihat HP. Jadi reaksinya atau apa tuh? Relaksasinya dengan apa? Ya makanya Bapak dan Ibu kalau ingin punya anak banyak, kalau malam matikan semua listrik. Ya. Kita di mana? Balik lagi kita sepak lagi ya. Jadi karena ada kejadian jadi disuruh bikin web anak perempuan, webnya itu dikomentarin, dibully ya, jelek amat, gak dulu gitu ya. Nah karena tadi anak satu juga sukanya main game. Jadi kalau main game kalau kalah ngapain? Paling gampang untuk main lagi ngapain? Di reset main gamenya. Dan karena itu anak kelas 5 usia 10 tahun ya, karena dia terbiasa main game, karena dia nggak suka dengan temennya, paling gampangnya di reset juga kan. Nah gegara itu luar biasa. Itu Perdana Menteri langsung turun tangan bikin kantor untuk reformasi kurikulum Jepang. Gara-gara satu anak membunuh temannya, seluruh kurikulum diubah, dipotong sepertiganya. Dan saya melihat di Indonesia itu apa ya, kurikulumnya itu over. Seharusnya anak-anak SD, sekarang sih alhamdulillah sudah lebih baik ya, terlalu banyak pada kognitifnya ya. Padahal anak SD, SMP itu seharusnya pada karakter. Pertama itu karakter, menghormati orang lain, kolaborasi dan sinergi, kemudian antri dan sebagainya. Sehingga orang Australia, orang Jepang, kami tidak malu anak saya tidak bisa matematik. Kami tidak malu anak-anak kami nilai sainsnya rendah. Asal mereka bisa menghormati orang lain, asal mereka bisa mematuhi peraturan norma yang ada, asal mereka bisa menghormati orang tua. Kalau Indonesia balik ya, kita membanggakan anak saya sudah juara ini itu, anak saya nilainya matematik seperti apa gitu ya. Itu nggak boleh dulu. Nah ini yang saya kesampaikan kepada Bapak Ibu. Juara itu bukan pada juara Olimpiade, tetapi juara itu adalah menjadi anak yang soleh, soleha, yang menghormati orang tuanya. Dan itu peran Bapak dan Ibu di SD, SMP itu sangat penting. Ya, walaupun ada iming-iming nanti yang juara, ada beasiswa dan sebagainya ya. Karena kebetulan saya juri LKIR dulu di IPI, sekarang sudah tidak ada. Sekarang namanya opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Ada juga OSN, Olimpiade Sains Nasional dan sebagainya. Bapak dan Ibu diprovokasi untuk apa nih? Anak-anak siswa-siswanya itu bisa menjadi juara ya. Niatnya apa nih? Juara kan? Kalau juara nanti disebut nama sekolahnya, kepala dinasnya dan sebagainya, bangga ya. Kabupaten Bogor menjadi juara nasional OSN 2024. Allahu Akbar. Gitu ya. Tadi guru kepala dinas pesannya begitu ya. Bapak dan Ibu, ya, saya cek aja ya. Sekarang masih ada waktunya 5 menit. Saya mau provokasi Bapak dan Ibu. Saya cek aja ya. Ada pada bawa kertas nggak? Panitia punya kertas? Kertas apa saja boleh. Bapak dan Ibu yang tidak punya kertas silakan minta ke temannya. Kecil aja. Nanti panitia mohon disediakan juara ini ya, door prize ya, untuk pemenangnya. Saya akan cek Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Silakan tanya kecil aja kalau yang kertas. Mau kertas? Boleh Minta. Saya lagi videoin, bagus soalnya motivasinya. Oke, yang sudah dapat kertas, langsung ke atas. Langsung
Nulis apa ya? Yang tidak mengacungkan kertasnya berarti tidak siap untuk menjadi juara. Nah, ada. Oke ya. Ini panitianya mas, nanti disiapin door prize-nya ya. Makanan apa boleh. Oke. Ini cerita untuk ngecek apakah Bapak dan Ibu memang menjadi fasilitator dan guru pembimbing sains tingkat nasional atau tidak? Simple. Saya akan cerita dulu, ya. Nanti tugasnya silakan dibantu. Karena ini adalah salah satu soal untuk PISA atau indeks PISA. Tahu ya? Kemampuan matematik, literasi, sama sains kan ya? Ini gabungan di antara itu, ya, terutama ada sains. Di Bogor daerah pinggir sana, di Bogor maka terjadi. Jakarta ada di Jakarta, Jakarta juga terjadi ya. Jadi latar belakangnya itu adalah ada suatu daerah yang kebanjiran, kemudian semua jalan jembatan terputus dan pemerintah harus apa ya, ngirim bantuan ke daerah tersebut. Bansos. Karena tidak ada alat yang siap, akhirnya jalan satu-satunya adalah dengan kapal. Tetapi kapalnya pun tidak siap juga. Akhirnya kita ke kami, BRIN, tolong bikinkan prototipe kapal kargo yang bisa ngangkut sebanyak mungkin peralatan untuk bangun dan bahan baku untuk dibawa ke daerah itu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sebagai fasilitator, anggap peneliti BRIN juga, bikinkan desain atau prototipe kapal kargo. Yes. Tahu nggak kapal kargo? Dengan kertas yang ada? Ya. Dengan kertas yang Bapak Ibu sekarang bikin, saya kasih waktu 3 menit. Dibentuk dalam bentuk prototipe. Ya. Silakan bikin. Dan nanti sebenarnya ini kalau aturan permainannya, prototipe Bapak dan Ibu harus diuji. Lalu ada ember di sini. Kemudian saya punya kelereng. Kelerengnya itu 100 biji. Kelereng yang bisa nanti prototipe Bapak dan Ibu dinaikin ke dalam ember yang ada airnya. Kemudian saya akan hitung berapa kelereng yang bisa Bapak dan Ibu buat di prototipe Bapak dan Ibu. Pakunya dari sekarang. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Belas detik lewat 30 detik. Bikin apa? Gimana bikinnya? 45 detik. Bikin apaan? Bikin kapal. Yang sudah jadi silahkan tuliskan namanya. Sudah siap. Ya. Juaranya akan ketahuan apakah Bapak dan Ibu punya kompetensi untuk membimbing putra putri para siswa untuk menjadi juara. Ya. Dari tes biasanya semacam ini, dari 100 Bikin orang perahu doang. Dia bikin yang perahu. lolos itu hanya sepertiganya. Bikin perahu. Apakah Bapak dan Ibu oke, kasih nama biar nanti panitia pemenangnya ini ya, dapat door prize ya. Jadi oh iya ya, siap. Siap. Dari ini ya. Sudah? Oke, nanti ini sudah 1,5 menit. Kasih nama. Kita tunggu 30 menit lagi. Kasih nama jangan lupa ya. 20, 15, Mana perahunya? 10, 5, 4, 3, Perahu sama itu kan, Belum bisa bikin perahu. 1. sama ember. Angkat semua hasilnya. Oke ya. Masya Allah. Jadi
Bu Ida. Bapak dan Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ketika Bapak dan Ibu disuruh bikin kapal, selalu orang Indonesia bikinnya kapal perahu. Ya? Bukan ya, bukan ya. Kapal perahu ini itu bukan prototipe yang didaratkan. Karena ini kapal ini itu selalu di air mengalir. Dan ini kalau dikasih kelereng itu paling 10 atau 15 maksimal. Kalau disuruh Tenggelam. bilang kapal kargo dan akan diuji dengan ember, embernya diam dan dibilang ada beban namanya kelereng, Bapak dan Ibu harus think out of the box. Tidak boleh berpikir biasa. Berarti jawabannya itu adalah yang berbentuk kotak. Oke, ini udah nomor ketiga ya. Kapal kotak bulat. Yang kapalnya Biar nggak tenggelam, kalau itu kan nanti kelamaan tenggelam. halo dan hai jawabnya halo. Hai halo. Iya, masih pada waras sih. Yang tadi ngangkat kotak ini kotak snack, coba angkat. Yang ngangkat kotak snack harus didiskualifikasi. Ya. Dan harus keluar dari ruangan. Permainan Olimpiade Internasional tidak boleh menambahkan bahan yang disebut. Ketika dibilang kertas, Bapak dan Ibu nggak boleh menggunakan kantong. Ketika dibilang aluminium atau kertas aluminium, Bapak dan Ibu nggak boleh pakai kertas. Itu aturan mainnya ya. Begitu ada yang menggunakan yang lain, itu di jis dan nggak boleh ikut Olimpiade. Gitu ya? Jadi yang angkat kotak itu di jis, tolong ditarik itunya ya. Istilahnya. Oke, tadi Bapak dan Ibu yang tinggi, tolong tinggi lagi. Yang menang, oke ini sepertiga ada seperempatnya ya. Dan yang paling pemenangnya itu adalah yang paling lebar. Yang bentuknya perahu nggak bisa. Paling lebar tuh nggak bisa. Yang bentuknya perahu itu yang mengalir. Ya, kita prototipe tidak perlu mengalir. Jadi yang ada ujung lancipnya itu terbatasnya. Ayo Pak, ya. Jadi yang bentuknya kotak, berarti ini ada ini yang kotaknya besar di sini. Sini. Satu, Ibu Eka. Satu lagi. Baru bikin ya mah. Aku segini juga nggak bisa. Bu Dita, siapa lagi yang berani? Kalau kecil, ya karena tempatnya begini, bikinnya segini, dan ini kalau dikasih kelereng paling 15 ya. Ya. Bikin paling gede harusnya mah. Nah ini ada 5. Nah ini kalau sudah ada 5 begini, mengujinya adalah harus real dengan ember dan kelereng. Ya. Dan ini kalau dari bentuknya tahu. Nah, kalau kecil berarti ibu salah ngeset nilai kertasnya. Belum takdir ya, belum takdir. Iya, harus selalu. Jadi juri itu selalu berkuasa. Yang protes itu berpotensi untuk didiskualifikasi. Karena ada pernyataan keputusan juri tidak bisa diganggu dan tidak bisa digugat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, kalau dari itu nanti ini ada Mas Denny pastinya ya. Wah, ini itu melanggar aturan permainan juga ya. Gidis ya. Gidis. Oke, ini Mbak Dita sama Mbak Afif, Afif sama satu lagi ini Bu Iswanti. Tepuk tangan untuk 3 orang ini. Gitu ya.
Darmadi dan Bu Eka ini ada tapi kecil. Jadi, nah, Bapak dan Ibu, ini biasanya permainan simpel ya. Tapi Bapak dan Ibu di kelas itu harus semenarik ini. Makanya saya ketika jadi juri itu dilatih oleh Intel ISF maksudnya, Intel King ya, Intel ISF adalah inquiry based learning, belajar dengan keingintahuan. Bapak dan Ibu kalau ajar, ini yang perbedaan ajar di Jepang, di Australia, maupun di Amerika dan Indonesia. Bapak Ibu itu kan akhirnya di mana bahannya selesai kan? Padahal belajar itu anak-anak itu sangat pure dan sangat akurat, dan di Amerika itu modelnya adalah mereka boleh memilih pelajaran yang mereka sukai. Dan di Indonesia sedang sekarang namanya homeschooling ya. Homeschooling itu ada teman yang dari Australia, anaknya dari SD sampai SMP itu homeschooling, SMA baru masuk ke sekolah biasa karena perlu jasa sendiri. Jadi homeschooling itu kalau ingin gambar, kalau ingin tanam pohon, nanam, kalau ingin masak, itu namanya enjoy. Nah ini anak-anak yang dari dulu, anak-anak yang banyak gitu, ya itu gimana diajak bermain. Tapi sampai apa yang tapi anak-anak itu sudah terkatakan ya. Kalau makanan ini saya ada banyak, nanti saya lagi bimbing, ya. Jadi untuk membedakan ternyata dari cek pertama ini di antara 100 yang hadir ini hanya 25 satu yang terangkat yang berpotensi untuk jadi fasilitator. Penolakan. Tapi nanti dengan semangat dan cara dari yang hari ini disampaikan, silakan serap sebanyak-banyaknya. Dan saya pesan terakhir sebelum gugur ya, dengar ya. Sombong lagi. Oke, dengar ya. Saya selalu kalau untuk anak-anak mungkin dengan model bermain dan model ini yang menarik itu oke. Tetapi untuk dari guru, saya mohon maaf sebelumnya. Belajar paling cepat adalah dengan berpikir. Sini dengan praktek, dengan permain itu anak-anak lah. Bapak ibu guru masih main juga, kalau malam nggak ada mereka yang main. Ya. Belajar untuk orang dewasa, kalau anak-anak disebut dengan pedagogi, untuk orang dewasa namanya andragogi. Itu yang bikin Anda grogi ya. Orang dewasa itu pada sudah penuh dengan konsep, dan belajar paling cepat adalah dengan bertanya. Jadi kalau Bapak dan Ibu 100 orang dari sini, ketika ada fasilitator, itu tiap orang harus nyiapin 1-2 pertanyaan. Kenapa pertanyaan bertanya itu paling cepat? Karena kita sudah punya konsep, kita ingin yakin konsep kita benar nggak dengan yang disampaikan. Makanya Bapak dan Ibu silakan jika nanti ada fasilitator silakan bertanya, dan semoga panitia nanti menyediakan door prize-nya. Tapi ketika bertanya jangan lihat ini dapat pahala ya. Dan sebagai penutup saya mohon maaf pada Bapak dan Ibu atas ada kekhilafan saya tidak akan promosi harus memilih presiden atau berapa. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah dewasa dan sudah tahu dan sudah menentukan pilihannya pada siapa yang terbaik. Tetapi berhati-hatilah dengan mobilisasi kumpulan semacam ini itu berpotensi untuk ada pengarahan. Ya, diarahkan boleh. Nanti dikasih amplop silakan diterima. Kasih makan silakan dinikmati. Tetapi tanggal 14 silakan menggunakan sesuai dengan isi yang yang kita berdoa sehingga Allah memberikan pemimpin yang terbaik. Anak-anak kita tumbuh sehat. Aminnya atas banget. Kita dikatakan dengan kodul gitu ya. Tapi kita mohon doakan ya Bapak dan Ibu, doakan anak-anak siswa-siswa yang Bapak Ibu ajari, doakan keluarganya dan doakan bangsa kita. Saya mohon maaf, aku melihat ada
kira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa.